Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania. Dari rentetan rudal yang diluncurkan, 5 diantaranya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Yordania. Kantor berita Iran, IRNA, menyiarkan peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Dalam siaran itu turut pernyataan dari Garda Revolusi Paramiliter yang mengatakan bahwa Angkatan Udara Garda Revolusi menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Muwafaq Saltik dan markas Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Yordania. Militer AS melakukan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran sebelumnya terhadap pangkalan AS di Yordania. Komando Pusat AS mengatakan pada Kamis pagi bahwa dalam rentang waktu 2 jam mereka menyerang puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone hingga situs pengawasan dan pertahanan pantai. Serangan terbaru ini terjadi setelah AS bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menyerang milisi yang didukung Iran di negara tetangga Irak. Perang Iran dengan Amerika Serikat menarik sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah dan proksi atau kelompok pro-Iran di Lebanon, Yaman hingga Irak. Iran menargetkan fasilitas dan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara-negara tetangganya di kawasan Teluk sebagai pembalasan terhadap serangan udara Amerika Serikat. Namun Teheran sudah cukup lama juga tidak menyerang Israel secara langsung. Menanggapi soal kekuatan Amerika yang ditopang sekutunya di kawasan, pakar geopolitik dan keamanan nasional sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPPI Lemhanas RI, Wibawanto Nugroho Widodo menjelaskan, Amerika sebagai negara superpower ingin mengendalikan eskalasi perang. Wibawanto menjelaskan, serangan Amerika Serikat juga didukung dengan data intelijen dari Israel. Regional partner yang utama yaitu adalah negara Gulf Country Council yang menyediakan akses pelabuhan, akses udara, ya, akses ke darat, ya. Dan juga yang namanya Forward Strategic Partner itu Israel yang unggul secara teknologi dan militer, unggul secara intelligence, ya, sehingga Amerika itu mempunyai basis intelligence yang cukup kuat. Mereka menerapkan cara-cara peperangan dengan metode C6ISR yang saya sering sampaikan. Ya. Itu adalah komando pengendalian, communication, computer, cyber, combat system, intelligence, surveillance, reconnaissance, sehingga mereka itu sebisa mungkin mau dengan penguasaan intelijen yang ada, dengan koalisi yang ada itu, mereka memegang apa yang disebut dengan yang namanya dominasi eskalasi. Jadi Amerika itu mau memegang eskalasi, dominasi dalam hal eskalasi. Mereka mau mengatur eskalasi gitu, Mbak. Dukungan Israel untuk Amerika Serikat dalam perang Iran bukanlah hal baru. Terbaru, Menteri Pertahanan Israel Katz mengungkap bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari pangkalan militer Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Dan Teheran pun telah mengetahui hal itu. אנחנו עיקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן. צה"ל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה? האם היא עושה את זה בדרכים אחרות? אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לצבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין. האימפריה הפרסית הגדולה והרהבתנית והשחצנית. Kini konflik Amerika Serikat-Iran telah menarik Arab Saudi dan Israel yang membantu serangan Amerika. Sementara PNF di Irak, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman siap melakukan serangan jika Iran kembali diserang dan eskalasi meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Buntut dari peristiwa itu langsung dibalas Amerika dengan menyasar aset militer Iran. Lalu apakah pengerahan kekuatan militer akan berlanjut? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali. Mas Pizarro, kalau kita melihat eskalasi saat ini, apa sebenarnya eskalasi yang akan
kita simak ke depannya nih, apakah akan jalan di tempat dengan jual beli serangan atau meluas seperti ancaman yang sudah disampaikan Iran? Iya, menurut saya Mbak Cynthia ini situasi akan lebih panas ya ke depan ya. Karena kita lihat ini ada yang baru dari pola serangan Iran ke Yordania. Dia lebih dahulu melakukan serangan tanpa harus merespon serangan Amerika Serikat gitu. Jadi ini inisiatif Iran langsung menyerang Yordan tanpa menunggu dulu dia diserang oleh Amerika Serikat. Saya kira ini pola baru yang jarang sekali dilakukan oleh Iran selama ini atau bahkan sama sekali belum dilakukan. Artinya apa? Iran sekarang udah dalam tahap posisi mereka kayaknya udah nggak mau lagi diplomasi dan negosiasi lagi. Karena apa? Baik faksi pragmatisnya Iran maupun faksi garis kerasnya Iran udah mengatakan bahwa diplomasi kayaknya udah nggak menguntungkan bagi mereka. Karena apa? Karena ada beberapa faktor Mbak Cynthia. Pertama, udah terbukti dalam negosiasi mereka berkali-kali, mereka tetap diserang oleh Amerika Serikat. Kedua, walaupun mereka sudah menggelar MOU antara Iran dan Amerika Serikat, itu tidak menjadi jaminan bahwa bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Selat Hormuz. Jadi saya kira eskalasi akan lebih sangat kuat ke depan dengan situasi seperti ini. Oke, Mas Pizarro, kalau diplomasi sudah bukan jalan yang akan ditempuh oleh Iran lagi, apakah strategi baru Iran ini bisa dikatakan akan lebih besar lagi eskalasinya jika dibandingkan sebelum MOU sempat dilakukan? Jadi gini Mbak Sinta, sekarang ada situasi yang menarik ya, di mana perang antara Iran sama Amerika Serikat udah melebar ke kawasan nih. Kita lihat sekarang misalkan Amerika Serikat dengan Saudi itu udah melakukan serangan kepada milisi Iran yang ada di Irak. Begitu juga Houthi, proksinya Iran sudah melakukan serangan kepada basis-basis kapalnya Saudi ataupun fasilitas minyaknya Saudi. Artinya ini udah agak melebar situasinya. Kalau ini sudah melebar, kita udah bisa melihat bahwa eskalasi perang sekarang udah menuju kepada eskalasi yang lebih panas. Apalagi ini, kenapa Iran sekarang melakukan serangan pendahuluan ke Yordan? Karena dia udah ngebaca pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu. Ini sedang ada koordinasi antara Amerika Serikat dengan Israel yang bagi Iran itu dibaca ini sedang ada koordinasi untuk melakukan serangan bersama kembali kepada Iran gitu. Karena Netanyahu kan dia ngomong bahwa Iran ini nggak boleh dibiarkan mengendalikan Selat Hormuz sendirian. Ini yang tersisa sekarang kekuatan Iran itu di Selat Hormuz gitu. Itu kan pesan dan sinyal bagi Iran bahwa Netanyahu bukan tidak mungkin bisa melakukan serangan direct kepada Iran. Makanya itu sebagai bentuk peringatan kepada Amerika Serikat, peringatan kepada Israel, mereka menyerang fasilitas Amerika Serikat yang ada di Yordan ya. Karena apa? Itu bisa dikatakan yang paling lemah. Karena sinyal-sinyal radarnya, sinyal komunikasinya, itu udah berhasil dilumpuhkan Mbak Cynthia dari serangan Iran sebelumnya gitu. Ini kan luar biasa ya. Dan ini yang menurut saya akan menjadi eskalasinya kalau kemudian akhirnya Donald Trump dan Israel kembali bersama melakukan serangan kepada Iran, saya kira itu jadi garis merah bagi Iran untuk membuat perang ini menjadi lebih besar. Oke, jika memang perang ini akan lebih besar, singkat saja Mas Pizarro, apa yang akan memicu Iran untuk mengerahkan proksi-proksinya ini? Iya, menurut saya memang menjadi pemicunya Iran jika mereka menggerakkan proksinya itu ditandai dengan serangan kembali bersama Amerika dengan Israel yang menyasar fasilitas nuklir gitu. Karena pembacaan IRGC Mbak Cynthia, ini koordinasi antara Amerika dengan Iran, sasaran itu sangat jelas. Pertama, serangan fasilitas nuklir, serangan Hormuz dan lain sebagainya. Jika serangan ini berlangsung berhari-hari secara intens, saya kira itu menjadi salah satu indikator bagi IRGC untuk melakukan serangan balasan. Nah, saya kira itu variabel-variabel yang sekarang sedang dipertimbangkan Iran, apakah membuat perang ini menjadi lebih besar atau tidak. Ini juga akan sangat bergantung bagaimana hasil pertemuan Donald Trump dengan Netanyahu. Tapi yang jelas Netanyahu sudah menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengendalikan Selat Hormuz sendiri dan mereka siap untuk melakukan pertempuran. Oke, Mas Pizarro, Israel mengungkap dukungannya untuk Amerika Serikat dan juga menyerang Iran. Apakah Israel juga akan turut dalam peperangan ini yang kali ini? Iya, saya kira Netanyahu sudah mengatakan ya bahwa kami hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Donald Trump untuk melakukan serangan kepada Iran. Memang Netanyahu mengatakan saya tidak sedang memaksa atau sedang mendorong meyakinkan Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran, tapi dia mengatakan bahwa Israel siap untuk melakukan pertempuran dengan Iran. Itu kan juga yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel selama ini gitu ya. Dan problematikanya juga di Iran juga ngebaca nih Mbak Cynthia masalahnya. Di dalam negeri, di dalam pemerintahan Amerika Serikat itu juga pecah. Misalkan Marco Rubio ya, itu menlunya itu mendorong serangan terus berkelanjutan kepada Iran. Sedangkan GD Vance itu juga dia lebih pragmatis, dia lebih mendorong adanya kesepakatan dengan Iran. Nah, ini kan tidak ada ketidakjelasan bagi Iran. Sebenarnya apa suara tunggal dari Amerika Serikat? Makanya mereka juga melakukan serangan kepada Yordania, pangkalan-pangkalannya untuk semakin memperkeruh internal dari Amerika Serikat. Kemudian juga Iran itu juga pesimis sebenarnya, ini akan ada negosiasi karena problematikanya di tingkat Kongres saja banyak yang menyerang kesepakatan MOU Iran dengan Amerika. Contoh Demokrat kan.
Demokrat kan memanfaatkan situasi ini untuk menekan Donald Trump bahwa kesepakatan MOU dengan Iran saat ini itu tidak menguntungkan Amerika Serikat dan lebih baik di eranya Obama. Nah, ini kan bagi Iran, wah ini oposisinya Trump aja ternyata juga lebih sama kerasnya gitu. Jadi buat apa kami bernegosiasi, buat apa kami melakukan diplomasi, dan mereka makanya itu melakukan persiapan kemampuan mengkonsolidasikan Irak. Kemarin Perdana Menteri Irak kan bertemu dengan Presiden Iran ya, itu kan juga pesan dari Irak. Sebenarnya Irak tidak ingin dibawa-bawa dalam perang ini, tetapi problematikanya di dalam Irak ada faksi-faksi milisi pro Iran yang siap diperbantukan untuk memberikan bantuan kepada Iran jika kemudian perang antara Israel, Amerika, dan Iran itu kembali pecah. Saya kira sekarang proksi-proksi Iran lagi pasang kuda-kuda semua, Mbak Cynthia. Houthi dan milisi PMF. Dan ini yang kita khawatirkan eskalasi menjadi lebih besar. Baik, terima kasih peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Pizarro. Sore, Mbak Cynthia. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya sidang kedua pra-peradilan Jilid 3 yang diajukan Roy Suryo. Polda Metro Jaya menolak seluruh dalil dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo.